Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa jami' ustadzina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 37. Jadi jika pertemuan kemarin kita telah dikasih tahu, dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan itu malaikat menolak, ya Pak ya. Mengapa malaikat menolak? Karena memang alasan malaikat, manusia itu suka berbuat kerusakan di muka bumi, begitu. Suka berbuat kerusakan di muka bumi, suka mengalirkan darah, begitu. Tentu Allah sebagai pencipta maha tahu apa yang diciptakan. Ibaratnya wong gawe mobil, gawe motor mesti ngerti apa kelebihan dan kekurangan barang yang diciptakan, termasuk manusia. Jadi Allah pada hakikatnya mempertahankan argumentasinya ketika komunikasi dengan malaikat untuk tetap menciptakan manusia. Kemudian ketika tahu bahwasanya manusia itu ternyata makhluk sing pinter karena diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malaikat pun tunduk. Yang artinya ya wis terserah jenengan lah, bahasanya mungkin seperti itu ya Pak ya. Setelah tahu bahwasanya manusia itu pinter, akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam, kepada manusia. Dan juga iblis disuruh juga oleh Allah, tapi iblis menolak perintah Allah. Jadi hanya iblislah yang dari awal penciptaan manusia itu memang makhluk yang terus-menerus durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana manusia? Manusia diciptakan oleh Allah ini memiliki dua potensi baik dan potensi buruk, begitu. Kalau manusia itu menjadi manusia yang baik, derajatnya melebihi daripada malaikat. Tetapi kalau dia berkelakuan jelek, ya potensinya adalah potensi kelakuan daripada iblis dan jin, seperti itu, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pada ayat ini kita diberitahu oleh Allah, begitu ya Pak ya. Allah berkata kepada Nabi Adam, bagaimana? Allah berkata kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adamu kun anta uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berkata kepada Adam, kata Allah begitu Pak, hai Adam, bertempatlah atau tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh Adam menempati surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah sesukamu
dan makanlah dengan enak, dengan nyaman, sesukamu di dalam surga. Jadi supaya Nabi Adam, tapi kan skenario Allah kita nggak tahu begitu. Karena kalau Nabi Adam tidak dilemparkan ke bumi karena mengikuti bisikan daripada iblis dalam ayat selanjutnya nanti, ya mungkin kita tidak akan pernah ada begitu. Jadi itu sudah menjadi skenario daripada Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan enak, dengan nyaman, dengan senang hati, haitsu syi'tuma, sesukamu. Wes apa wae sing ana surga panganan begitu lho. Nikmati bahasane Gusti Allah begitu. Apa pesan Allah satu-satunya? Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan mendekati satu pohon ini. Jangan. Larangan Allah hanya satu, jangan mendekati satu pohon. Nah, kalau dalam kisah yang lain kita mungkin namanya itu pohon khuldi, Pak ya. Begitu. Jadi catatannya adalah boleh menempati surga sesuka hatinya. Haitsu syi'tuma, karepmu wis apa nikmatono kowe ning kono karo bojomu, karo pasanganmu, dinikmati saja sukadimu. Syaratnya satu, jangan mendekati pohon ini. Ketika Nabi Adam itu dilarang mendekati pohon itu, yang namanya iblis gak kurang dalam Pak dia, begitu Pak. Fa azallahuma syaiton anha, kemudian setan iblis itu menggelincirkan Adam dari surga Pak, karena dia akhirnya mendekati pohon itu. Jadi bisikan iblis itu kepada Adam, pertanyaannya begini Pak, Adam, mengapa kamu kok tidak boleh mendekati pohon itu? Tidak tahu. Nabi Adam tidak tahu. Yang dikatakan iblis apa bisikannya? Kalau kamu mendekati pohon itu atau makan buah pohon itu, kamu akan abadi di surga. Padahal yang terjadi kan sebaliknya, malah, ya kan? Yang terjadi sebaliknya. Karena Adam mengikuti daripada bisikan daripada setan tadi, akhirnya dia mendekati. Kemudian karena Adam dianggap durhaka oleh Allah, akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Ya ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Fa azallahuma syaitanu anha. Kemudian setan menggelincirkan Adam dari surga, anha ail jannah begitu. Terus kemudian fa akhrajahuma mimma kana fi. Ya ditegaskanlah di sini ya Pak ya. Nabi Adam kemudian keluar dari kondisi semula yang tadinya di surga. Nabi Adam berubah menjadi turun ke bumi begitu loh. Jadi karena dia kesalahan dia mengikuti daripada bisikan setan tadi. Fa akhrajahuma mimma kana fi, kemudian iblis itu mengeluarkan Adam dari kondisi semula disebabkan oleh mendekati pohon khuldi tadi. Wa qulna, kemudian Allah berkata, kemudian kami berkata kepada Adam, ihbitu, turunlah kamu Adam, ai ilal ardi, ihbitu ilal ardi, begitu ya. Kemudian Nabi Adam disuruh turun ke bumi. Kemudian Allah di sini menjelaskan ba'duhum li ba'din aduun. Jadi ketika Nabi Adam sudah turun ke bumi, Allah disampaikan bahwa sebagian di antara kalian nanti akan menjadi sebuah musuh antara satu sama lain. Ya begitulah Pak manusia. Wis ditapne karo Gusti Allah saling gelut, kakang adik gelut, kemudian saudara berkelahi, tetangga berkelahi, ya begitulah yang namanya manusia. Dari kisahnya Nabi Adam aja kita udah melihat anaknya Nabi Adam itu udah nggak akur Pak antara Qabil dan Habil itu begitu. Mereka berdua udah nggak akur karena memperebutkan yang istrinya itu begitu. Kan begitu. Dari situlah memang ditetapkan oleh Allah bahwa memang manusia karakternya ya begitu. Satu sama lain itu sudah menjadi permusuhan yang biasa gitu. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan untukmu di bumi tempat tinggal kayak
tempat tinggal yang tempat tinggal sementara lah begitu. Dan di bumi ini merupakan sebuah tempat tinggal yang sementara. Wa mataun dan di bumi manusia itu Adam itu akan mendapatkan kesenangan. Ya kesenangan lah apa aja, kesenangan macam-macam, mangan enak, ya, tetap ada kesenangan di muka bumi meskipun itu belum seberapa ketika dibandingkan dengan kebahagiaan atau kesenangan di dalam surga begitu. Kesenangan tempat tinggal dan kesenangan itu ilahinin. Terjemah apa ya? Sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa manusia itu di dunia itu ya sebagai tempat tinggal sementara. Dan di sana ada kesenangan, ada kebahagiaan begitu hingga batas waktunya. Ilahi ini itu sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Begitu ya. Di sini ditegaskan waqta inqidoi ajalikum, hingga waktu datangnya ajal, kematian kalian. Ditegaskan di tafsir Jalalain ini bahwasanya manusia itu di muka bumi hanya sementara sampai nanti kita itu ilahinin sampai waktu ajal kita datang, kita tiba, waktu ajal kita tiba begitu. Ketika Adam sudah dilemparkan ke bumi, kemudian karena Adam tadi berdosa begitu ya Pak ya, durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kemudian fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa Adam itu menerima bisikan lah, mendapatkan ilham untuk minta maaf kepada Allah. Kalau dalam surat Al-A'raf itu ulama kebanyakan menyambungkan ayat ini dengan surat Al-A'raf atau ya kalau nggak salah itu ayat 71 kalau nggak salah dia. Al-A'raf ayat berapa itu lupa saya. Yang bunyinya begini. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam. Kalimat itu Adam mendapatkan ilham. Ada ilham masuk kepada Nabi Adam untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Makanya dalam ayat ini dilanjutkan ketika Adam sudah mendapatkan kalimat permintaan maaf kepada Allah begitu ya Pak ya. Dilanjutkan di sini fataba alaihi. Kemudian Allah menerima tobat Nabi Adam begitu. Mengapa demikian? Innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Jadi namanya manusia itu ketika dia mau bertobat, insya Allah diterima oleh Allah begitu. Kalau dalam ajaran Nabi Muhammad, orang yang mungkin 70 tahun atau 80 tahun tadinya kafir ya Pak ya, kemudian dia membaca syahadat, langsung dia jadi Islam. Yang artinya apa? Dosa masa lalu itu dihapuskan Pak. Makanya kan lucu kalau sekarang itu kita banyak orang mengatakan ketika kita membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ketika itu kita baca bersama-sama dikatakan bid'ah, kan lucu Pak ya. Dikatakan itu perbuatan yang tidak ada tuntunya, kan lucu begitu. Pada kalimat itu orang yang sudah kafir selama 70 tahun karena membaca kalimat itu dia menjadi muslim. Konsekuensinya ketika kita sudah menjadi muslim, orang itu menjadi muslim, dosa kita masa lalu dihapus Pak. Terus kayak bayi baru lahir begitu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya kan kadang orang-orang yang memahami agama dengan ya berpikiran yang enggak begitu luas lah ya Pak ya. Dikit-dikit bid'ah begitu Pak ya. Kita tuh hidup penuh dengan bid'ah begitu. Makanya Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Begitu. Bid'ah hasanah itu yang seperti apa?
Banyak Pak perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh orang sekarang. Karena ada manfaatnya ya dianggap aman, bidah hasanah nggak masalah begitu loh. Nggak masalah gitu. Orang-orang begitu kan berpikirnya cekak begitu loh. Dan sangat aneh bagi kita juga aneh Pak. Di Indonesia beras zakat itu. Pada zaman Nabi nggak ada, bisa kata bid'ah nggak gitu. Seharusnya bid'ah memang, tapi bid'ah yang hasanah. Karena cara berpikir kita sesuai dengan ulama salaf begitu. Misalnya kalau ada sebuah wilayah makanan utamanya gaplek Pak, tiwul, boleh zakat dengan tiwul Pak, boleh saja. Karena memang makanan utamanya di wilayah itu adalah itu begitu loh. Jadi alasan hukumnya atau ilat hukumnya adalah tiwul tadi atau apa namanya itu makanan pokoknya begitu loh, bukan barangnya. Coba kalau sekarang kita lihat lagi, Nabi pernah bersabda, kendaraan terbaik untuk ibadah haji itu apa? Onta Pak, zaman dulu. Saya ini numpak apa jenengan ibadah haji? Pesawat Pak, bid'ah enggak? Bid'ah Pak. Bagaimana cara ulama berpikirnya? Waktu itu onta adalah kendaraan terkuat untuk bisa mengarungi padang pasir. Kendaraan terkuat nggak ada yang lain begitu. Gak ada yang lain. Sehingga apa? Zaman sekarang ulama mengikutinya bagaimana cara berkerangka berpikirnya. Apa kendaraan terkuat sekarang? Pesawat terbang, kapal laut. Ya itu boleh begitu. Jadi kita nggak boleh berpikir apa yang ngarani ya tekstual lah, tekstual apa ya. Zaman Nabi seperti itu ya kita jadi orang terbelakang terus begitu. Jadi dijiko alasan hukumnya atau ilat hukumnya apa, diambillah barang itu sebagai pengganti. Nah kalau orang-orang yang berpikir cekak tadi berpikirnya bahwa itu bid'ah, ya nggak apa-apa numpak. Ibaratnya dia melakukan ibadah haji dari Indonesia sampai ke Arab Saudi naik onta, onta nyolong di kebun binatang gitu. Maka kita tidak boleh berpikirnya seperti itu. Makanya inti daripada pengajian pada hari ini adalah Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan itu, insya Allah kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah. Kalau kita punya dosa yang mungkin orang lain nggak tahu, nggak usah ceritakan kawan. Ya saya juga pernah melakukan dosa, dia pernah Pak. Jangan diceritakan ke kawan. Cukup kita minta ampun kepada Allah. Ikuti aja doa-doa yang sudah diajarkan para nabi. Contohnya kan Nabi Adam tadi, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami, saya dolim, aniaya, berbuat dosa kepada diri kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni saya, lanakunanna minal khosirin, pastilah saya menjadi orang yang rugi. Sudah cukup diri kita aja kalau kita pernah melakukan dosa Pak. Cukup diri kita yang tahu. Jangan pernah diceritakan ke orang lain. Ya, jadi nanti kalau ditakoni nang akhirat engko sama enggak ada saksi. Saya penting ya syukur Gusti Allah. Karena kalau diceritakan ke orang lain ceritanya Pak begitu. Sudah. Jangan cerita ke orang lain. Ya semua orang pasti punya dosa Pak. Enggak ada yang enggak punya dosa itu pasti. Tapi sebaik-baiknya dosa adalah orang yang mau minta ampun kepada Allah. Begitu. Tidak ada dosa besar ketika diiringi istighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu. Jadi ya catatan kita adalah bagaimana Allah telah menyayangi kita, mengenalkan kita kepada Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mengapa kok kita sebutkan rahmat untuk seluruh alam? Isi Al-Qur'an ini loh Pak. Lek jenengan kais ngerti ngono Pak ya walah. Apa gitu semuanya ada, dan Allah yang menyayangi manusia. Seluruh hukum Islam itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Kalau untuk kita belum mampu mencerna apa maslahatnya dari ayat itu, mungkin kemampuan kita yang terbatas. Contohnya apa Pak?
Banyak contohnya. Apa ya namanya, Allah menunjukkan kekuasaan itu banyak sekali. Kalau dalam hadis itu contoh aja, misalnya wadah yang dijilat oleh anjing itu harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Itu contoh. Mengapa ini kita ambil? Dulu ketika para zaman sahabat, mereka ya hanya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat. Zaman sekarang dibuktikan, Pak. Ternyata bakteri yang menempel pada wadah yang telah dijilat oleh anjing tadi, bakterinya tetap menempel di situ, Pak. Sebelum diusek-usek karo tanah. Tapi jenengan usek-usek karo tanah, Pak, hilang loh, Pak. Didelok karo mikroskop, wis resik deh, Pak. Lemeh karo sabun gak akan hilang. Ini salah satu contoh. Belum lagi contoh yang banyak. Al-Quran bercerita bagaimana di laut itu ada pertemuan 2 laut yang satu tawar satu asin. Ini kan Al-Quran kan sudah diceritakan, Pak. Dan Nabi Muhammad itu nggak pernah ke laut, Pak. Nggak ada sejarah kisah Nabi Muhammad ke laut, nggak pernah. Nggak pernah ada cerita sahabat atau hadis yang menceritakan Nabi Muhammad mempengaruhi lautan, itu nggak ada. Mengapa Nabi Muhammad tahu? Ya karena ilham, karena wahyu dari Allah tadi diberitahu. Zaman modern dibuktikan tuh, Pak, sekarang. Lain jenengan di YouTube enek. Banyak laut, satu asin, satu tawar. Ketemu nggak tahu campur, ini pisah terus deh, kayak ayam pemisah gitu. Itu salah satu contoh. Mengapa kita harus yakin iman dengan ajaran Islam? Karena banyak ini orang terkawet ayat itu, Pak. Kalau nyampe ayat itu jenengan terkagum-kagum begitu. Makanya dengan ini, meskipun ya seminggu pertemuan kita cuma 2 kali, ya ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita untuk mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Paham ya, Pak, ya? Runtutnya cerita paham dengan, meskipun orang hafal minimal ya sedikit ngerti lah apa sih sini Al-Quran begitu. Karena selama ini kita tidak pernah membaca ayat per ayat begitu, nggak pernah. Lain dengan mau terjemahan itu dewian, Pak, saya yakin bingung juga. Bingung itu. Makanya harus yang namanya belajar itu intinya ya harus dengan guru lah, intinya kan begitu. Kalau nggak dengan guru mau terjemahan kok terpelantrang gitu. Pelantran, Pak, nggak jelas begitu. Oke, Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira pertemuan kali ini semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.